Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah riset operasi, saya akan menyampaikan materi yang pertama mengenai model jaringan. Ya, di materi yang pertama ini nanti tentang pemilihan jalur terpendek. Tapi tetap akan saya beri wawasan, kalian akan saya beri wawasan tentang model jaringan terlebih dahulu. Oke, jadi di dalam ilmu matematika ada yang dinamakan dengan model jaringan, network model, di mana model itu dipakai untuk menggambarkan ya hubungan antar titik. Titik ini nanti bisa jadi lokasi, kemudian anak panah itu seolah-olah jalan ya yang menghubungkan dua atau lebih lokasi ya, yang di kasus kita nanti di riset operasi biasanya berhubungan dengan perpindahan atau pengangkutan barang ya, pengangkutan barang, memanage jalur mana jalur yang akan dilewati, mengangkut barang dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti model transportasi pada perkuliahan pemrograman ini ya, penerapannya di situ. Tapi secara matematis, jika kita punya model jaringan, maka akan digunakan dua simbol. Tadi satu titik, node, yang menggambarkan lokasi itu tadi seperti saya ceritakan. Kemudian yang kedua, menggunakan anak panah. Jadi anak panah di sini disebut istilahnya arcs, ya, analog dengan jalan, jalur, ya. Bagaimana melewati dua titik itu ada anak panah analoginya di sini, dan himpunan titik biasanya dilambangkan dengan V dan himpunan anak panah dilambangkan dengan A. Titik atau lokasi itu tadi ya biasanya menggunakan notasi I 1 sampai N sebanyak ya tergantung apa yang kita modelkan ya, N-nya ini sebanyak lokasi yang ingin kita modelkan. Kemudian anak panah nanti itu dilambangkan dengan I, J selalu berpasangan karena anak panah menghubungkan dua titik, titik I dan titik J. Jadi kalau ada IJ ini artinya anak panah yang I-nya sebagai titik asal, J-nya sebagai titik tujuan. Ini contoh saya punya himpunan titik isinya 1, 2, 3, 4 ya. Misalkan mewakili kota 1 sampai kota 4 dinamakan kota 1 sampai kota 4. Kemudian arc-nya terdiri dari 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 3, 4, 1. Ini kalau gini saja mungkin bingung seperti apa. Tapi saya bisa ilustrasikan itu dengan gambar misalkan. Ya, ini ada titik 1, 2, 3, 4. Nah, bisa kamu langsung gambarkan arc 1, 2, berarti nanti di sini akan ada anak panah dari 1 ke 2. Arc 2, 3, berarti akan ada anak panah dari 2 ke 3. 3 ke 4 ada, 4 ke 3 juga ada. Nih. Kemudian yang terakhir 4 ke 1. Inilah yang disebut dengan network, ya, jaringan, model jaringan di mana titik-titik ini dianggap sebagai lokasi, jalur ini seolah-olah jalan menuju satu lokasi ke lokasi yang lain. Ya, nanti jalur ini biasanya ada identitas-identitas tertentu. Bisa itu jarak, bisa itu biaya, bisa itu kapasitas. Ya, yang nanti semuanya mempunyai masalah spesifik sendiri-sendiri yang dijadikan topik pembahasan lebih lanjut di perkuliahan riset operasi, utamanya yang bagian awal. Ya. Oke, jadi itu tadi ya. Ini gambar-gambar jaringan yang tadi yang diwakili dengan node 1 sampai 4 dan arc yang seperti ini. Gambar saya tadi representasi yang lebih bagus adalah ini. Ya. Kemudian di dalam model jaringan ini tadi dikenal beberapa istilah. Istilah yang pertama adalah rantai atau chain. Jadi chain di sini adalah urutan anak panah. Jadi anak panah ini tadi dibuat urutan di mana ya setiap anak panah itu mempunyai satu titik yang sama dengan anak panah sebelumnya. Nah, contoh ini ya. 1, 2, 2, 3, 4, 3 ini 1, 2 ada 2 di sini, 2 di sini sama. Ya, 2 di anak panah yang pertama dengan 2 di anak panah yang kedua ini sama. Anak panah kedua punya akhir 3,
ya. Di sini punya akhir 3 juga, jadi kan ada salah satu yang sama. Cuman di sini kalau kamu lihat, kenapa ini namanya chain? Ya karena hanya jejeran anak panah saja tanpa ada makna awal dan akhir, ya. Kalau dilihat 1, 2, 2, 3 masih oke ya, ini nyambung. Tapi kalau diteruskan 4, 3 itu dari sini ke sini, ya. Jadi kalau orang jalan jadinya seolah-olah random aja gitu, enggak jelas juntrungannya ya. Nah, kalau ingin dibuat sedemikian supaya seolah-olah ada awal dan akhir, rantai ini tadi harus atau tidak boleh kita gunakan sebagai identifikasi jalur, ya. Beda lagi ceritanya karena ada sendiri. Jika kita ingin mendefinisikan jalur, ya rantai itu tadi harus ada aturannya. Kalau tadi aturannya pokoknya ada satu yang sama dengan sebelumnya, satu node yang sama dengan sebelumnya. Samanya itu terserah, mau itu samanya di awal akhir nggak masalah. Kalau path, nah aturannya kalau angka yang sama itu harus di panah yang sebelumnya harus berupa titik akhir. Di anak panah yang sesudahnya harus berupa titik awal. Ya, jadi di sini lihat path rantai juga, namun titik akhir setiap anak panah adalah titik awal dari anak panah selanjutnya. Jadi aturannya lebih spesifik. Kalau ini pokoknya satu titik itu ada yang sama dengan yang sebelum, nggak peduli di mana posisinya. Tapi kalau rantai itu diatur supaya posisi titik akhir adalah titik awal dari anak panah selanjutnya, dia berubah menjadi jalur. Jadi jalurnya di sini menjadi kalau tadi ini 1, 2, 2, 3 masih oke, yang 4, 3 ini dirubah menjadi 3, 4, maka 1, 2, 2, 3, 3, 4 kita mempunyai jalur dari 1 ke 4 gitu. Nah, masalah jalur terpendek di sini adalah pemilihan ya dari suatu network, ada titik awal misalkan titik 1 ke titik tujuan apa dimanapun ya, dan bagaimana menentukan lewat mana yang jaraknya paling pendek dari titik 1 ini. Ya, jadi di situ konsep manajemen yang ingin diterapkan di sini adalah jarak itu umumnya berbanding lurus dengan biaya. Jadi jika seorang manajer ingin memformulasikan pengiriman barang yang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan biaya semurah mungkin, dia pasti memikirkan lewat mana yang paling dekat, ya, paling dekat di situ karena dekat. Nah ini beda lagi nanti ya. Jalur itu dibuat dengan asumsi memang antar titik itu ada jalannya, ada jalurnya, ada jalannya. Tapi kalau dekat tapi nggak ada jalannya ya nggak masuk hitungan. Ya, jadi network itu sudah dibuat sedemikian sehingga memungkinkan dari satu titik ke titik tertentu itu ada jalurnya. Nah, biasanya jarak itu identik dengan biaya, makanya di sini disebut jika shortest path artinya di situ ya identik dengan the cheapest cost ya, biaya yang paling murah. Ini contoh saya ya. Ada sumber 1 titik awalnya itu titik 1, tujuannya titik 6 ya. Manajer ini berusaha menentukan kalau ingin mengirimkan barang dari titik 1 ke titik 6, in between ini ada beberapa nodes ya, ada beberapa titik, ada beberapa lokasi yang antar lokasi itu ada kemungkinan jalur. Jadi misalkan dari 1 bisa nyampe harus bisa lewat 2, bisa lewat 3 ya. Dari 1 lewat 2, dari 2 bisa bercabang mau milih lewat 4 baru ke 6 atau lewat 5 baru ke 6. Nah, kalau memilih lewat 3 ya tidak akan nyampe ke 4. Kalau lewat 3 ya satu-satunya jalur menuju 6 hanya lanjut 3 ke 5, 5 ke 6 seperti itu. Nah, ini artinya katakan ya 2 dan 3 ini sebetulnya dekat. Kalau dari jarak di peta itu misalnya dekat. Tapi dekatnya itu bukan berarti bisa diakses. Kalau di sini tidak disebutkan jalur, berarti sudah dianggap antara 2 dan 3 ini memang tidak ada jalan menuju jalan yang menghubungkan keduanya. Jadi misalkan ini jaraknya dekat, tapi di sini ada danau gitu ya. Kan
Di sini asumsinya jalan darat gitu misalnya. Ya. Nah, dekat tapi nyebrang laut. Nah, padahal asumsinya tidak menggunakan jalan laut. Seperti itu ya. Di jalur-jalur ini terdefinisi dengan asumsi bahwa hanya jalan-jalan inilah yang layak untuk dilewati ya. Oke, itu contoh ilustrasi shortest path. Nah, masalah pemilihan jalur terpendek itu tadi dengan ilustrasi yang sudah saya berikan dapat dilakukan dengan menerapkan algoritma Dijkstra. Jadi algoritma ini yang mengembangkan adalah orang yang bernama Dijkstra ini. Ya, jadi konsep dari algoritma Dijkstra ini berusaha mencari jalur terpendek, jalur yang jaraknya paling singkat, paling pendek, dengan cara pemberian label jarak permanen di setiap titik, mulai awal sampai akhir. Ya, mulai awal sampai tujuan. Label jarak permanen nanti istilahnya jarak kumulatif mulai titik awal. Ya. Nanti dari titik yang sudah diberi label jarak permanen ini akan dicari titik terdekat berikutnya. Titik terdekat berikutnya sehingga bisa diberi label jarak permanen selanjutnya. Terus diulang lagi ya secara iteratif sehingga semua titik mempunyai label jarak permanen ya. Dari cerita saya ini mungkin bisa dibayangkan, tapi di slide selanjutnya saya akan coba ilustrasikan itu satu persatu dari contoh network yang bersumber dari titik 1 ke titik 6 di slide sebelumnya. Nah, ini ya network yang saya pakai nanti sebagai ilustrasi. Oh ya, saya lupa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi itu spotnya, lokasi-lokasi, kota-kotanya gitu mungkin ya. Yang ini adalah jarak. Jadi angka-angka di atas anak panah ini adalah jaraknya. Jarak 1 ke 2 itu 4, katakan 4 kilo mungkin ya. 1 ke 3 itu 3 kilo, yang kalau misalkan kita kalikan dengan biaya per kilometer, ya itu akan jadi biaya. Jadi misalkan per kilonya butuh biaya 10.000 ya, ini berarti biayanya kan 40.000 untuk membawa produk dari 1 ke 2. Dari 2 ke 3 ke 4 butuh biaya 30.000 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, algoritma ini Dijkstra bekerja ya dengan cara seperti tadi yang saya bilang, memberikan label permanen dan temporary. Defaultnya di awal inisialnya adalah semua titik masih diberi label temporary. Makanya di sini titik 1 sampai 6 masuk ke himpunan temporary. Permanennya masih himpunan kosong, belum ada. Kemudian ya, temporary ini titik-titik temporary ini biasanya diberi label jarak tak hingga. Ya, jaraknya masih dianggap tak hingga, belum tercapai dari manapun. Jarak tak hingga itu artinya nggak pernah nyampe gitu di titik ini. Sementara dibuat seperti itu. Yang paling bisa diberi permanen ya pasti yang pertama ini. Kalau ditanya label jarak di titik 1, itu artinya ya jarak dari 1 ke 1. Nanti kalau kita kasih label jarak 2, berarti di situ kamu berusaha mengidentifikasi jarak dari 1 ke 2. Kalau kamu berusaha melabeli 4, berarti nanti label yang kamu berikan di 4 itu adalah label jarak kumulatif dari 1 ke 4. Dan seterusnya. Dari 1 ke 5, dari 1 ke 6 secara akumulatif. Ya. Yang paling mungkin dilabeli terlebih dahulu adalah titik 1. Kenapa? Karena tanpa pilihan lain, jarak dari 1 ke 1 ya 0. Ya, jadi di sini langsung 1 ini masuk ke himpunan titik permanen, label jarak permanen. Jika ditanya jaraknya berapa, ya 0. Gitu. Oke. Baru selanjutnya adalah penentuan titik mana yang akan dilabeli permanen selanjutnya. Ada aturannya di slide yang awal tadi saya sebutkan bahwa aturannya adalah cari titik terdekat berikutnya dari titik yang sudah ada di himpunan permanen. Hanya titik 1 yang ada di permanen, berarti kamu harus mengidentifikasi mana sih titik yang terhubung dari 1. Terhubung dari 1 adalah titik 2 dan titik 3. Sehingga saya bisa ganti ini.
Ini yang dimaksud tak hingga ini seolah-olah tidak tercapai dan tidak terhubung dari satu kan ya. Nah, begitu satu sudah tahu jarak permanennya 0, ya sudah, ini bisa saya ganti. Ini saya coret seperti ini, diganti dengan jarak ya. Kan di sini sudah ada informasinya. Label jarak adalah jarak dari 1 ke 2. Ada angkanya 4. Berarti di sini 4. Label jarak untuk titik 3, kenapa 3 yang dipilih? Karena 3 terhubung dari 1 yang sudah permanen. Jaraknya adalah jarak dari titik 1. Sehingga ini diganti dengan angka 3. Kemudian 2 ini ya nggak boleh bersamaan dipermanenkan. Untuk memilih mana yang permanen itu harus salah satu ya dari opsi-opsi ini. Opsinya kan ada 2. Mau memberi permanen angka titik 2 dengan jarak 4 atau mau melabeli permanen titik 3 dengan jarak 3. Ya, tidak boleh bersamaan, harus salah satu. Dipilih yang paling dekat. Ya, jadi karena titik 3 posisinya jika dibandingkan dengan titik 2, jika ditanya dari titik 3 dan titik 2 mana yang paling dekat dengan 1, ya jawaban kalian adalah titik 3 toh. Sehingga permanen berikutnya adalah titik 3. Akan masuk ke himpunan ini. Ulang lagi langkahnya, tapi langkah yang ini membandingkan lebih banyak anak panah selanjutnya karena kalian punya 2 titik permanen. Jadi harus diperhatikan dari titik permanen 1 mana sih anak panah yang terhubung dari 1, hanya ada anak panah yang menuju ke titik 2. Dari titik 3 juga kebetulan di sini masih 1 juga yang mengarah ke titik 5. Berarti di sini nanti 2 dan 5 harus diberi label jarak baru ya. Kalau ini sih kayaknya nggak masalah, tetap 4 karena 2 di sini artinya kalau mau melabeli di sini artinya bahwa kamu harus tentukan jarak dari 2 ke 1 masih tetap 4. Tapi kalau 5 di sini ya dari awalnya dari 3 menuju 5, berarti 5 di sini harus diberi label jarak yang berbunyi jarak dari 1 ke 5 melewati 3. Karena tadi kita kan sumbernya dari 3. Jarak dari 1 ke 5 yang melewati titik 3. Sebetulnya kan ada dari 1 ke 5 yang melewati titik 2 ini toh. Ya, cuman karena di 2 ini belum permanen. Jadi jarak 4 ini belum pasti benar. Gitu. Ya, kelihatannya sih sudah hanya itu kan. Di sini nggak ada yang lain. Tapi algoritma ini berjalannya ya satu persatu dari titik permanen ke permanen berikutnya. Jadi jarak baru sah kalau dia dimiliki oleh titik yang sudah masuk himpunan titik permanen. Ya, jadi jarak dari 1 ke 5 itu bisa kita perhitungkan adalah yang lewat 3. Berapa? Ya, kita tambahkan saja. 1 ke 3 kan tadi sudah permanen, jaraknya 3. Mau ke 5 lanjut, berarti masih harus nambah 3 lagi, 3 km lagi gitu misalnya. Sehingga ini dicoret, diganti 6. Ya. Kenapa di sini 4 saya tandai? Karena kita punya 2 opsi lagi toh, seperti tadi. Titik baru 5 memang, 2 ini bukan titik baru, titik yang lama. Tapi dua-duanya masih memiliki jarak label yang belum permanen. Yang ini tadi nilainya 4, yang ini nilainya 6. Dipilih salah satu yang mau dipermanenkan terlebih dahulu yang lebih pendek jaraknya. Jadi jarak dari 1 yang paling singkat adalah di titik 2, lebih singkat kan daripada yang 5. Jadi di sini jaraknya 4, di sini jaraknya 6, sehingga himpunan permanen ini kita tambah dengan 2 terlebih dahulu. 5 nanti, belum gilirannya. Ya, jadi permanen yang ini masuk ke 2, ini masuk ke himpunan permanen. Lanjut lagi. Nah, sekarang pengembangannya nanti lihat titik permanen 1, 2, 3. Ya, jika dari 1 sudah habis, nggak ada lagi kan? Dari 1 sudah terhubung dengan permanen, semua sudah permanen ya. Berarti 1 bisa kita exclude, kita abaikan, tinggal fokus ke 2 dan 3. 2 di sini ada 2 anak panah keluar menuju 4 dan menuju 5. 3, 1 anak panah keluar menuju 5. Ya sudah, berarti kita harus
mencoba memberi label dari nodes yang titik yang terhubung dari 2 dan 3. Di sini ada titik 4, ada titik 5. 4 gampang karena cuma 1. Yang 5 ini yang hati-hati. Karena 5 ini ada 2 anak panah masuk. Dia bisa dari 2, bisa dari 3, sama-sama 2 dan 3 sudah ada jarak permanennya. Nanti juga ada komparasi ya. Yang pertama ini dirubah dulu. Yang titik 4 itu mudah. Titik 4 ini kalau ditanya jarak permanen, berarti kamu harus mengakumulasikan jarak dari 1 ke 4 yang jalurnya melewati titik permanen. Ya, jadi dari 1, 2 ke 4. Jaraknya akumulatif. Dari 1 ke 2, 4 kilo. Lanjut 2 ke 4 dengan jarak 3 kilo, berarti nanti di sini 7 jaraknya. Ya. Yang 5 bagaimana? Nah, kebetulan di sini mungkin belum saya tuliskan opsinya, ya ada 2 opsinya untuk titik 5. Titik 5 itu sebenarnya jalurnya akumulasi dari jarak 1, 2, 2, 5, itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua adalah dari 1, 3, 3, 5. Untuk jarak dari 1 ke 2 sudah jelas ini 4, 2 ke 5 jaraknya 2, berarti totalnya kan berjarak 6. Yang ini 1 ke 3 jaraknya juga sudah pasti 3, 3 ke 5 jaraknya 3, 6 juga secara total. Nah, kalau ini angkanya berbeda, kamu harus memilih yang terkecil. Kebetulan di sini angkanya sama, sehingga saya tulis 6 tanpa perbandingan. Ya, karena memang jaraknya sama. Oke. Dan langkah yang tadi, ya dari 2 ini, titik 4 atau titik 5 ini, mana yang akan kita beri jarak permanen terlebih dahulu, balik ke konsep yang paling kecil angkanya, minimize. Jadi 6 saya pilih sebagai permanen, 5 saya pilih sebagai titik permanen berikutnya dengan jarak 6. Ya, otomatis permanen himpunan titik permanen ini bertambah satu lagi, 1, 2, 3, 5, tinggal temporarinya yang 4 dan 6. Memang belum, ya. Oke. Lanjut, langkah berikutnya adalah melihat dari yang permanen terakhir, yang sebelumnya kan 2 ya. 2 ini ada yang terhubung dari 2, titik 4, berjarak 7, tetap aja nggak dirubah ini, karena memang tidak ada perubahan di situ. Yang baru di sini adalah titik 6, karena titik 6 tadi belum nyambung kemana-mana ya, tapi setelah 5 ini diberi label permanen dengan jarak 6, maka 6 bisa saya pertimbangkan untuk dirubah jaraknya. Kalau tadi seolah-olah belum tercapai, sekarang sudah nyampe ke 5, berarti kan mungkin untuk sampai ke 6 dengan jarak 6 plus 2, 8. Jadi jarak permanen nanti, jadi bedanya yang di sini, seperti saya bilang tadi ya di awal-awal, kumulatif ya, dari titik ini ke titik 1, dari titik 1 ke titik ini. Kalau jarak yang ini hanya tiap segmen, 2 ke 4, 2 ke 5 gitu. Jadi kalau yang ditulis di atas itu adalah jarak kumulatif dari titik 1. Ya, jadi 6 karena sudah tahu 6 tercapai dari 5, 5 itu jaraknya dari 1 itu 6 kilo, maka untuk nyampe ke titik 6 tinggal tambahkan 2 kilo di sini. Ya, jadi untuk titik 6 itu jaraknya 8. Nah, titik 4 belum permanen, tapi sudah diberi jarak 7, karena dia sudah berasal dari 2 yang permanen, 4 tambah 3, 7. 6 sudah diberi label jarak 8, karena dia berasal dari 5, yang berjarak permanen 6 plus 2 jadi 8. Nah, mana yang akan dipilih sebagai titik permanen berikutnya? 4, karena nilai jaraknya lebih kecil. Ya, jadi di sini sampai 4 sudah, tinggal titik terakhir 6. Seperti tadi, cek dulu. Ya, 6 ini terhubung dari 4, 6 terhubung dari 5. Ada 2 opsi. Mau milih jarak yang mana? Ya, yang dari lewat 4 atau yang lewat 5, lakukan komparasi 2 opsi jarak seperti ketika kita melakukan yang ini tadi, ya. Jadi ada 2 jalur yang di atas dengan jalur yang di bawah. Ya, jadi kalau saya mau memutuskan 6 ini sebenarnya ada 2 pilihan, 7 plus 2 atau 6 plus 2.
Nah, 7 plus 2, 9. 6 plus 2, 8. Sehingga yang paling kecil ini yang saya putuskan sebagai jarak, label jarak permanen bagi titik 6. Udah, semua sudah pindah ke titik permanen dengan label masing-masing. Label yang di atas ini jarak akumulatif dari titik 1. Ya. Belum selesai, kita belum menentukan nih di sini. Berarti setelah penentuan titik label jarak permanen, kita harus mundur ini ya, backward. Untuk menentukan jalur mana sih sebenarnya yang memiliki jarak 8 ini. Karena 8 ini sudah terjamin, ini adalah jarak terpendek dari 1 ke 6. Ya, 8 adalah jarak terpendek dari 1 ke 6. Cuman lewat mana gitu. Kayaknya kita coba mundur ya. 8 kalau dikurangi 2 harusnya kan 6. Tapi di sini 7 jarak kumulatifnya. Berarti bukan itu jalur yang dipakai. Karena jalur yang dipakai harus cocok ini hubungan mundurnya. Ya, 8 kurangi 2 hasilnya 6. Betul. Berarti di situ jalur yang digunakan sehingga mencapai 8 secara kumulatif adalah dari 5 ke 6. Jalur ini dipakai. Nah, setelah mundur ke 5 kita lakukan hal yang sama. Ada 2 anak panah tuh. Ini, ya. Menuju 2 atau dari 2 atau dari 3. Kalau dari 2 berarti kamu coba hitung 6 kurangi 2, betul ya 4. 6 kurangi 3 juga betul sama dengan 3. Nah, di sini opsinya sebetulnya dua-duanya boleh. Ya, cuman di sini saya pilih yang tengah ini. 6 kurangi 2, 4. Ya. Kalau kamu mau cari yang pakai yang ini silahkan. Solusinya ini lebih dari 1 memang. Ya, ada 2 solusi. Sama-sama hasilnya 8. Dari 2 juga sama. Ya, kalau dari 2 sebenarnya gampang ini karena cuma 1 kan anak panahnya, jadi langsung dipilih. Jadi secara keseluruhan jalur terpendeknya adalah dari 1 ke 2, 2 ke 5, 5 ke 6, atau 1, 3, 3, 5, 5, 6. Itu juga jarak terpendek. Oke. Oke. Algoritma Dijkstra sudah saya jelaskan kepada kalian. Nah, algoritma itu memang kalau tadi kita ngerjakannya secara manual ya. Memang kalau secara manual untuk titik yang hanya sejumlah 6 tadi masih manageable, masih bisa kita kerjakan secara manual. Tapi kalau sudah lebih dari itu, masalahnya lebih kompleks, yang memang harus kita implementasikan dalam bentuk program singkat gitu ya, dengan R atau dengan yang lain. Nah, saya juga di sini berusaha memberikan opsi penggunaan Excel untuk mencari jarak terpendek. Cuman di situ kita harus merubah masalah shortest path tadi itu menjadi pemrograman linear. Jadi masalah network itu sebetulnya bisa dirubah menjadi masalah seperti di kitab yang pernah kita pelajari di pemrograman linear yang menggunakan fungsi objektif, kendala, ya batasan tanda, ya kendala kurang dari, lebih dari, sama dengan. Nah, di sini spesifik bahkan kalau shortest path itu bisa di-convert ke transshipment problem. Transshipment problem sebenarnya adalah masalah transportasi ya yang kita pelajari di Proklin di bagian akhir ya. Tapi di sini demand dan supply semuanya bernilai 1. Kalau di transportasi kemarin demand-nya tertentu, supply-nya tertentu kan. Nah, di sini nggak ada angka-angka lain selain angka 1. Jadi secara khusus transshipment itu adalah bentuk dari transportasi. Ya, nanti diasumsikan sementara setiap titik itu punya jalur. Ya, diasumsikan terdapat arc di setiap titik, setiap pasangan titik, tapi jalannya bisa dilihat. Kalau yang titik awal itu hanya mulai titik 1 sampai n-1. Yang titik akhirnya mulai 2 sampai N sampai terakhir. Nanti alasannya bisa lebih jelas di slide setelahnya. Kemudian kalau sebenarnya ada jalur, kalau memang aslinya di networknya itu ada jalurnya, biaya sesuai dengan jarak yang ada di network tadi. Jadi ingat ya, transportasi itu kan ada fungsi objektif
yang hubungannya dengan biaya-biaya perpindahan, biaya pasangan titik ya, antar supply dan demand. Sama ini juga gitu. Jadi seolah-olah titiknya itu titik supply, titik demand, di sini titik asal, titik tujuan. Ya, I itu asalnya, J itu tujuannya. Kemudian jarak yang tadi ada di network nanti berubah sebagai digunakan sebagai biaya. Ya. Tapi kalau jalurnya itu tidak ada di network, dikenai biaya besar seperti penalti Big M di pemrograman ini ya. Kalau dari titik I ke I nanti diberi biaya 0. Jadi ini ya, coba saya jelaskan maksud saya tadi dari angka-angka yang ada di network ini. Jadi network ini memiliki titik 1 sampai 6. Jadi aturannya seolah-olah setiap pasang titik I, J, tapi I-nya mulai 1 sampai 5 saja. Ini I-nya, ini 1 sampai 5. J-nya mulai 2 sampai 6. Ini titik supply, ini titik demand. Supply-nya 1 semua, demand-nya 1 semua. 4 ini dari informasi jarak 1 ke 2. Angka 3 ini dari informasi jarak 1 ke 3. Ya, 1 ke 4 kenapa saya tulis 10.000? Karena dari titik 1 ke 4 nggak ada jarak yang langsung, tidak ada arc yang langsung. 1 ke 2, 1 4 tuh nggak ada di sini. Arc 1 4 memang nggak ada. Demikian pula dengan arc 15 juga nggak ada, 16 juga nggak ada arc 16. Makanya di sini 14, 15, 16 dianggap tidak terjangkau. Kalau tidak terjangkau berarti anggapnya terlalu besar biayanya, terlalu besar jaraknya untuk nyampe langsung dari 14, langsung dari 15 itu nggak bisa. Demikian pula dengan ini ya, yang lain-lain bisa kamu cek sendiri. Saya random aja milih misalkan 53, nggak ada arc dari 53, adanya 35, yang 53 kan nggak ada. Ini diberi angka besar. Yang ada angkanya sesuai di diagram itu hanya ya yang ada di sini. 12, 13, kemudian 24, 24, 25, 25 ya. 35 ini 46, 46 dan 56. Sedangkan yang ke dirinya sendiri 22, 33, 44, 55 ini 0 semua. Ya. Nah, dari sini saya mendefinisikan masalah jalur terpendek ini sebagai transshipment dengan cara mendefinisikan XIJ sama seperti yang kita bahas di transportasi. Banyaknya produk yang dikirim dari sumber ke tujuan. X itu adalah banyaknya produk yang dikirim dari sumber ke tujuan, tapi di sini I-nya jalan dari mulai 1 sampai 5 karena 1 itu sumber, J-nya mundur ya, karena tujuannya kan nggak ada angka 1 ya. Di sini langsung tujuannya langsung 2 sampai 6. Ya. Lalu masalah berikutnya karena demand dan supply-nya ini totalnya hanya 1, kalau kita buat model matematisnya nanti sebagai penjumlahan, kan waktu itu dijumlah ke kanan, jumlah ke bawah ya, constraint-nya. Di sini nanti hasilnya ya cuma 0 dan 1 aja. Nggak akan ada angka lain. 0 kalau jalurnya terpakai, 1 jalurnya tidak, kebalik. 0 kalau jalur tidak dipakai, 1 kalau jalurnya dipakai. Pakai atau dipilih. Jadi bukan lagi banyaknya produk. Kalau banyaknya produk ini karena berhubungan dengan demand dan supply yang angkanya tidak 1. Karena di sini angkanya 1, hasilnya nanti ya antara 0 dan 1 saja, ya. Oke. Jadi di masalah jalur terpendek ini nanti, definisinya ingat fungsi objektif adalah perkalian dari koefisien-koefisien biaya ini dengan x-nya. Jadi yang x-nya mulai 12, 13 sampai yang terakhir 56. Ya, 2x12, 3x13 sampai yang terakhir ini 2x56. Terus kendala supply. Kendala supply itu ini yang dijumlah. X12 tambah X13 tambah X14 tambah X15 tambah X16 kurang dari sama dengan 1. Baris 2 juga begitu. Yang baris terakhir X52, 53, X54, 55, 56 kurang dari sama dengan 1. Sedangkan kendala demand ini yang ini.
yang tandanya lebih besar semua. Jumlahnya yang ke bawah, yang per kolom. X12, X22, X32, X42, X52. Sampai yang kolom terakhir X16, 26, 36, 46, 56. Gitu. Nah, ini bisa kamu inputkan ke Excel angka-angkanya ya untuk diolah dengan solver menentukan jalur terpendeknya. Oke, dengan bantuan Excel nanti bisa kita lakukan itu. Ini coba saya beri contoh settingnya ya. Jadi tabel yang tadi ini saya taruh di Excel kolom A sampai G ya, ini. Kemudian di sini kolom I sampai Q itu berisi yang ini berisi initial, yang ini berisi rumusan untuk ruas kanan ya, atau rumusan untuk kendala. Rumusan untuk kendala ini angka-angka suplainya, ini angka-angka demand. Ya, jadi bisa kamu lihat sini. Untuk fungsi objektif 4, 3 dan seterusnya itu dari sini angkanya. Ya. Sedangkan ini yang sum J4 sampai ini baris 4 ya, ini baris 4, baris 5, 6 dan seterusnya. J4 sampai N4 ini kan ini. J4 sampai N4 ini saya jumlah ini untuk merepresentasikan X12 sampai X16. Kurang dari sama dengan 1. Ya, penjumlahan ke kanan untuk memperoleh kendala suplai. Penjumlahan ke bawah ini yang J4 sampai J8 ini untuk memperoleh kendala demand yang ini. Ya, 12 sampai 52. Ini kamu coba sendiri nanti di Excel. Kemudian fungsi objektif, ini yang belum saya bahas adalah perkalian dari ya, ini nilai awal yang kita set 1 semua. Ya, di set 1 semua 0 boleh, bikin 0 semua silahkan. Nah, ini saya mengalihkan seluruh komponen yang ada di sini dengan yang ada di sini. Makanya bunyinya sum product B4 sampai F8 yang di sini dengan J4 sampai N8 yang di sini. Itu by masing-masing. 4 kali 1 tambah 3 kali 1 tambah 10.000 kali 4 dan seterusnya. Nah, sudah dapat kan? Kita sudah punya komponen fungsi objektif, komponen kendala supply dan komponen kendala demand. Yang nanti di Excel tinggal masukkan ya. Ini tadi posisi fungsi objektif. Diminimumkan ya, ini posisi nilai initial, jadi nilai awalnya kan terletak di sel J4 sampai N8. Yang ini posisi kendala, jangan lupa yang baris awal ini adalah kendala demand, kendala supply, yang ini adalah kendala demand, atau sebaliknya ya, cek ya, atau yang benar gimana. Yang jelas yang baris kiri ini adalah rumus yang tadi rumus sum ke kanan, sum ke bawah. Sedangkan ini adalah batasan yang diinputkan manual, yang angka 1 semua itu tadi. Nanti dibuat unconstrained dan algoritmanya simplex. Oke, solve. Maka hasilnya yang ini tadi inisialnya nilainya 1 semua akan berubah menjadi angka-angka ini. Ya, ini juga berubah. Yang di sini adalah solusi untuk menentukan jalurnya. Yang ini jarak terpendeknya. Penentuan jalur. Oke, ini kan dari hasil ini bisa kamu baca, lihat. Ini bernilai 1. Mana? Arc 12. Nanti arc 12 dipakai. Jadi kan bahasa saya di depan X12 sama dengan 1, ini artinya X12 sama dengan 1, X13 sama dengan 0, X14 0, dan seterusnya. Itu solusinya ya. X12 sama dengan 1 berarti dipakai. Kemudian nggak ada lagi toh, ini kan 0, X25 bernilai 1, berarti jalur ini yang dipakai. Kemudian 3 adanya di 3 sendiri, berarti 3, 3, nggak ada kan di situ. Ini 3, 3, kemana-mana. Kemudian 4 juga gitu, 4 ke 4, 4 ke 4 nggak kemana-mana. Tapi lanjutannya yang 5, 5 ke 6, berarti habis 5 ini ke 6. Sehingga angka 1 yang 1, 2, 2, 5, 5, 6, ini adalah solusi jalur yang dipilih. Bagi nodes yang seolah-olah dari dirinya sendiri ke dirinya sendiri ini tidak dipakai.
Jadi identitas node yang bisa digunakan adalah ketika solusinya angka 1 ini ada di dirinya sendiri, 3 ke 3, 4 ke 4. Tapi kalau angka satunya berada di sel yang mengindikasikan titik awal dan titik akhirnya beda, maka itu jalur yang dipakai. Ya, jalur yang dipilih. Dengan total cost sama dengan 8, solusi yang tadi, ya, yang fungsi objektif setelah mengalami update dengan solver. Oke, jadi transshipment ini tolong dipahami karena minggu depan materi tentang maximum flow juga akan menggunakan konsep transshipment ini. Ya, jadi di Excel nanti dicoba mencari solusinya. Oke. Dari saya itu materinya sudah saya cukupkan. Nanti coba ada tugas untuk berlatih tentang ini. Silahkan dicoba. Informasi mengenai tugasnya saya sampaikan di Google Classroom. Nanti bisa kita diskusikan via Zoom beserta pertanyaan atau apa hal-hal yang belum dipahami. Ya, silahkan disampaikan di sana. Oke, atas perhatiannya saya tutup. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.